Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kalau Anda seringkali mengalami kesulitan untuk bisa tidur, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita terus-menerus terjaga. Faktor yang pertama sebetulnya adalah kebiasaan kita berpikir. Badan kita belajar bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Dan itu berasal dari pikiran. Ketika zaman dulu, kita Homo sapiens, manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kalah lari adu cepat dengan citah, kalah kuat dengan singa, dengan gajah, dengan gorila. Kita begitu rapuh. Maka pikiran selalu mempersiapkan badan kita untuk selalu berjaga-jaga. Dan karena itu badan kita itu selalu bergerak, aktif, dan pikiran kita juga selalu mencari solusi bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Akibatnya adalah badan kita itu selalu berjaga, dan ketika diam, itu tidak nyaman. Itu sebabnya kenapa kita sulit untuk bermeditasi, untuk diam. Karena diam dibaca oleh pikiran, juga dibaca oleh tubuh kita sebagai tidak aman. It's not safe to be silent. Karena kemudian bisa diterkam harimau, bisa dimakan citah, bisa ditendang oleh gajah, apa saja. Maka perlu bergerak, perlu menghindar, dan terus aktif. Diam itu berbahaya. Itu warisan dari masa lalu. Dan ini berlanjut juga bukan hanya dengan meditasi. Kalau dengan meditasi oke, kemudian kita bisa bergerak dan aktif, selesai. Tapi dengan tidur juga sama. Kita sudah berbaring, tapi pikiran masih aktif. Kenapa? Karena badan kita masih alert, masih berjaga-jaga. Dan berbaring itu tidak aman. Dalam sejarah manusia, sejarah kuno, kita harus tetap bisa menghindar, bisa sembunyi, bisa aktif bergerak. Sehingga kita tidak dengan mudah hilang, termakan oleh binatang buas. Maka berbaring juga sama. Sudah berbaring, tetapi pikiran masih aktif. Badan juga masih berjaga-jaga. Enggak mungkin tidur. Persoalannya adalah bagaimana melatih badan kita supaya kemudian bisa mengerti. Bukan dengan berusaha. Dengan berusaha malah makin nggak bisa tidur. Latihannya adalah dengan meditasi. Meditasi 5 menit, meditasi 10 menit dengan mengalami, bukan hanya dengan keyakinan kognitif, bukan, tapi mengalami bahwa duduk, diam 5 menit itu safe, it's okay. Not doing anything itu okay dan aman. Nah, awalnya 5 menit, awalnya 10 menit. Dan karena itu ketika sudah mulai berhasil dalam meditasi, kecenderungan pertama adalah tidur, ngantuk. Karena memang itu yang terjadi. Oh, ternyata diam itu safe, oke. Dan diam itu berarti kalau safe, saya bisa tidur, maka cenderung menjadi ngantuk. Tanda bagus, karena kemudian berhasil, badan kita belajar bahwa diam itu oke. Diam itu selamat, diam itu safe, aman. Nah, ini yang bisa kemudian membantu di malam hari untuk bisa melepaskan. Ini sekarang saya mau tidur. Dan tidur itu tidak sama dengan diam dalam keadaan membiarkan diri dimakan binatang buas. Diam dalam arti safe. Dan karena itu saya bisa melepaskan semuanya. Lalu kemudian latihannya adalah, oke, apa yang bergerak di dalam pikiran, kalau masih ada, diterima, disadari, dan kemudian lepaskan. Oke, it's just a thought. Atau peristiwa yang sudah terjadi. Oke, diterima. It's already happened. Let it go. Sudah terjadi, tinggal di tempatnya, jangan dibawa-bawa. Lalu kemudian menyadari bahwa saya kosong, nol.
sudah sungguh-sungguh bersih, yang bagus, disyukuri, dilepaskan. Caranya adalah mensyukuri apa yang sudah menjadi milik saya, sudah menjadi pengalaman saya. Itu disyukuri. Kemudian yang kedua, mendoakan orang-orang yang masih membutuhkan doa. Dan kemudian mengampuni siapa saja yang melakukan kesalahan, termasuk diri sendiri. Karena sudah terjadi, dan sekarang sudah nol kembali. Saya mau tidur supaya saya tidak terbelenggu oleh peristiwa yang sudah terjadi. Dan besok bangun dengan segar karena memulai sesuatu yang baru. Dan lying down, tidur tidak bergerak itu safe. Karena ini tidak sama dengan berjaga-jaga. Saya sudah safe, saya sudah melepaskan semuanya dan kembali menjadi nol. Lebih bagus lagi kalau kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Nafas ini milik Tuhan. Maka biarlah saya berbaring dengan damai dan tenang di dalam pelukan kasih Tuhan. Lalu bisa beristirahat. Nothing wrong kalau kita itu sulit tidur. Karena itu ada warisan masa lalu. Nothing wrong kalau kemudian kita itu masih terus aktif meskipun sudah berbaring. Karena kita mengetahui sebabnya. Sejak awal namanya diam saja itu berbahaya. Dalam sejarah umat manusia Homo sapiens sebagai makhluk yang lemah secara fisik. Tapi ini berbeda. Nah, kemudian mengetahui, badan kita mengerti dan mengetahui bahwa berbaring pada jam tertentu itu safe. Latihannya adalah hening, meditasi sebentar. Kalau sudah cenderung menjadi ngantuk, it's good. Nanti itu bisa dibawa pada waktu tidur. Jangan terbalik. Pada waktu tidur malah sadar, aktif, tidak bisa melepaskan. Pada waktu meditasi malah tidak bisa konsen karena pikirannya kemana-mana. Latihannya justru dengan hening sejenak, meditasi, melepaskan, dan it's safe of not doing anything. It's safe, it's okay. Dan kemudian kita mengerti bahwa kita berada di dalam Tuhan, baik pada waktu tidur maupun pada waktu berjaga. Besok memulai sesuatu yang baru, karena saya sudah bisa melalui hari ini dalam suka dan duka bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian serahkanlah masa lalu kepada kerahiman Tuhan, dan masa depan kepada penyelenggaraan ilahi yang bijaksana. Dan saat ini serahkan juga kepada kasih Tuhan yang menopang dan menyangga kehidupan kita. Maka kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang, dan safe. It's okay untuk tidur dan menyerahkan diri. Karena sebetulnya kehidupan kita bukan milik kita sendiri, tetapi Tuhan. Dan karena itu kita bisa beristirahat dengan tenang, besok bangunnya lebih segar. Tapi kalau istirahatnya tidak tenang, masih terus-menerus membawa persoalan di masa lalu, dan khawatir akan apa yang terjadi, kita kemudian tidak mempunyai kualitas tidur yang sehat, bangun tidur, bangun-bangun sudah tidak bahagia. Maka mari kita belajar untuk melepaskan, untuk percaya dan sadar bahwa baik berjaga maupun tidur, kita ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan sang penyelenggara kehidupan kita ini. Dan menyelenggarakannya dengan bijaksana. Tetapi memang perlu tetap untuk belajar, menyadari bahwa istirahat itu aman. Tidak bergerak itu safe. Tidak harus terus-menerus berjaga-jaga. Tidak terus-menerus harus survival. Karena zaman ini, sekarang ini, kita sungguh-sungguh sudah berada di dalam zaman yang sangat aman dan tenang. Sehingga tidak khawatir sampai-sampai tidak bisa tidur. Maka saudara-saudara terkasih, pelan-pelan kita bisa belajar. Handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.